Cari uangnya bagaimana? Ada beberapa teman Bung Karno yang pada hari-hari terakhir Soekarno waktu di Istana Negara itu masih menghadap ya. Tapi makin sedikit. Nah itu dulu saya datangi dan umumnya menghindar ya. Saya lapor pada Bung Karno, Pak, maaf kalau saya tidak berhasil. Coba kamu punya jiwa, ide, semangat, ideologi tidak bisa dibunuh. Soekarno. Zaman Orde Lama Anda dekat sekali dengan Bung Karno. Ya. Kenapa Anda dekat dengan Bung Karno? Saya ajudan beliau. Ajudan? Ya. Ajudan yang keberapa? Ajudan yang penghabisan. Tahun berapa itu ya? Tahun 67-68. Pada saat dimana Bung Karno dilucuti, ya? Ya, sebagai presiden. Pasca Semar. Jadi menarik ya, Anda tahu persis saat-saat dimana Bung Karno mulai dikucilkan, ya. Saat dimana banyak misteri yang katanya belum terkuak. Ya. Apakah Bung Karno diracun, Bung Karno hanya dilayani oleh dokter hewan, akses terhadap kehidupan ditutup dan macam-macam. Dan Anda adalah saksi sejarah. Pada saat Anda ditunjuk menjadi ajudan, kondisi Bung Karno seperti apa yang Anda lihat? Oh, masih gagah di istana. Masih di istana. Beliau presiden de facto sudah pasca Semar sudah di tahun Pak Harto, tapi di Euro masih Bung Karno. Jadi waktu itu masih tinggal di istana? Ya. Tapi saya dengar ada satu saat di mana pulang dari makan sate, kemudian Bung Karno tidak bisa masuk ke istana kembali. Ya, itu saya kebetulan non-cuti, saya terbuat memakan sate di Priok. Ya. Waktu kembali ada perwira CPM yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak boleh masuk istana lagi. Padahal saat itu habis makan sate bersama Anda? Ya. Anda ajudan? Ya. Makan sate juga nggak? Ya. Oh, iya. Ya, kasihan kalau diajak makan sate. Beliau selalu, ya, kopi beliau makan ya, di sate di mana, kadang-kadang di warung itu. Ya, Mas. Padahal dia presiden waktu itu? Ya, non-aktif ya. Non-aktif. Waktu itu sudah, baik, de facto sudah di tahun Pak Harto. Iya, menarik karena ada banyak cerita ketika Bung Karno tidak boleh lagi kembali ke istana. Bung Karno kemudian memilih ke Wisma Yaso. 6 bulan pertama beliau tahanan kota. Beliau masih diri Jakarta Bogor. Okay. Lalu 6 bulan berikutnya saya on duty, beliau sudah tahanan rumah luar kota. Pak Sidarto, masih sedikit mengenai Bung Karno karena ini Anda adalah saksi sejarah ya. Nah, pada saat di Wisma Yaso ada yang mengatakan bahwa Bung Karno bahkan tidak punya uang sama sekali. Betul. Dia terpaksa meminjam dan meminta Anda untuk meminjam kepada pembantu rumah tangga di Wisma Yaso. Itu benar atau betul isu saja? Betul. Betul. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya karena selama di istana semua financing itu diatur oleh Seknek ya. Begitu beliau tidak bisa kembali dan harus ke Wisma Yaso, beliau hanya berpakaian apa adanya waktu itu. Sejak itu hubungan dengan Seknek betul-betul terputus, cut off ya. Ya seorang Soekarno yang selama ini semua keperluan dicukupi oleh Seknek, diatur oleh Seknek. Jadi begitu mendadak harus ke Wisma Yaso, ya beliau tidak pegang apa-apa sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk mengambil barang atau apa. Jadi satu hari beliau menyatakan bahwa, Tok, kamu bisa carikan uang untuk saya enggak? Ya, saya tahu kenalan beliau banyak tokoh-tokoh yang 3 bulan pertama di sana itu masih datang-datang begitu. Tidak banyak tapi datang. Saya sudah sebut namanya, orang-orang berada. Tapi kalau saya datangi menghindar ya, karena situasi politik waktu itu. Jadi Anda diminta Bung Karno untuk cari uang? Ya betul. Untuk ya pegangan. Beliau kan ada perawat datang, ada tukang kebun yang suka membantu yang masak, kasih tip gitu. Terus Anda cari uangnya bagaimana? Ada beberapa teman Bung Karno yang pada hari-hari terakhir Soekarno waktu di Istana Negara itu masih menghadap ya, tapi makin sedikit. Nah itu beliau saya datangi dan umumnya menghindar. Saya lapor pada Bung Karno, Pak,
maaf kalau saya tidak berhasil. Coba kamu datangi Tukimin. Siapa Tukimin? Bekas dia pegawai rumah tangga begitu. Saya tidak tahu, tapi kepercayaan beliau dan saya datang pada Pak Tukimin. Orangnya sederhana sekali, tapi waktu saya sampaikan bahwa Bapak sekarang di Wisma Yesu dan beliau tidak pegang apa-apa, tidak ada hubungan lagi dengan seknek, beliau minta sedikit dana, Pak Tukimin kasih uang. Sampai harus meminjam ya? Ya, tapi saya tidak berani bawa masuk ke Wisma Yesu. Karena? Ya, saya digeledah nanti. Diperiksa? Ya. Terus bagaimana menyelundupkan uang itu? Saya minta tolong Pak Mega. Megawati Soekarno Putri? Ya, oleh beliau dimasukkan di kaleng kongguan. Kaleng biskuit? Ya, ditumbuhkan di bawah biskuit itu. Disisipkan di bawah biskuit? Ya. Lolos? Ya, karena yang bawa putrinya yang masuk diperiksa. Oh, oke. Kalau sudahnya diperiksa kan. Itu pengalaman Anda ya? Ya. Nah, pengalaman lain yang berkesan apa ya? Saya dengar Anda diberi juga satu buku biografi Bung Karno ditulis oleh C.P. Adams. Ya, betul. Itu satu-satunya ya pemberian Bung Karno saat ditahan yang saya simpan sampai sekarang. Bukan bukunya saja yang penting, tapi ada kata-kata yang ditorehkan Bung Karno atau disampaikan ke Anda. Bunyinya seperti apa? Untuk Saudara Sidarto, beliau kutip predikat ya, mantot, dan geistig, bahasa Jerman. Ya. Artinya? Jiwa, ide, semangat, ideologi tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67. Dia kita waktu itu jatuh, saya sekarang ditahan. Saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa ketemu keluarga. Saya lama-lama akan meninggal, tapi catat toh ya, jiwa, ide, semangat, ideologi saya tidak akan mati, tidak bisa dibunuh.